3 alasan yang harusnya Anda malu ketika Anda mengintervensi trading Anda. Tidak sedikit teman-teman, kita sebagai trader ya tentunya ada kala di mana kita ingin mengintervensi tradingan kita. Mengintervensi seperti apa Mas Teguh? Mengintervensi ketika harga udah hit nih di area kita, tapi belum sampai TP maksimalnya atau belum sampai ke final targetnya. Masih TP1 atau bahkan belum sampai TP1. Ya, baru running profit sekitar 5 atau 10 pip sudah pingin cepet-cepet di close. Saya punya pengalaman seperti itu teman-teman ya, di mana saya bersama teman-teman saya gitu ya, kebetulan kebuka lah laptop saya dan kebuka juga MT4 saya. Kebetulan laptopnya itu dalam keadaan sleep teman-teman ya. Jadi ketika kebuka semuanya dan terkoneksi dengan internet, MT4-nya kebuka juga dan terlihat running posisi. Running posisinya ada sekitar 6 atau 7%, kira-kira di angka segitu. Nah, saat itu langsung aja spontan teman saya bilang, loh itu nggak di-cut profit gue, nggak diambilin, nggak di-cut-cutin gitu ya, nggak diambilin profit-profitnya. Saya bilang, kenapa mesti diambilin? Kan udah ada TP, udah ada garis TP-nya, ya udah biarin aja TP-nya. Oh gitu ya. Ya gitu. Nah, saat itu juga saya langsung sadar ya, loh iya juga ya. Beberapa tahun yang lalu juga, saya pun mengalami seperti itu gitu, mengalami di mana masa-masanya saya ngambil profit ketika harga sudah profit sekitar 5 pip atau 10 pip. Istilah kerennya ABC ya, asal biru close itu tadi benar-benar terjadi sama saya juga gitu teman-teman. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Kemudian saya kenapa bisa menerima, kemudian kenapa saya bisa bertumbuh untuk tidak ngekatin profit-profit yang biru-biru ini tadi gitu ya. Yang saya alami dalam pertumbuhan karir trading saya adalah saya ngalamin prosesnya teman-teman. Nah, ketika saya kenal sama Mas Dwi Nanggara, ketika saya kenal sama Mas Fadli gitu ya, itu semua pola pikir, mindset trading saya itu berubah drastis teman-teman. Sampai ketemu mereka itu langsung, oh ternyata trading itu seperti ini ya. Jadi mindsetnya berubah dari mindset yang tadinya ABC ya, ada profit sedikit close yang yang merah dibiarin tahan lama dulu gitu ya. Habis itu profit lagi sedikit, close lagi. Itu berbeda. Berpindah langsung dari kuadran ini, dari ke kuadran kalau saya bilang kuadran jahiliyah ke kuadran keselamatan. Jadi gitu. Jadi langsung tercerahkan sama Mas Fadli sama Mas Angga ini ya, di brief sama beliau, di coach sama beliau gitu. Oh ternyata harus seperti ini, lu harus ngalamin backtest seperti ini gitu ya. Jadi saya tahu, dan yang terjadi ketika saya sudah backtest tersebut, saya langsung pede teman-teman. Oh ternyata gitu ya, ketika kita mengintervensi tradingan kita, itu ternyata tidak membuahkan hasil yang sempurna seperti yang kita inginkan. Ingat, sempurna yang seperti yang kita inginkan, udah deh ini mana tahu takut dia balik lagi ke bawah ketika sudah profit 5 pip gitu kan. Habis itu di cut profit, ternyata harga terus melambung tinggi misalnya ya kan. Sesuai dengan rencana kita di awalnya gitu. Nah, selanjutnya pertumbuhan dari karir trading saya adalah saya tahu tempat di mana saya harus beli dan saya harus nge-sell. Itu kunci utamanya juga ya, teman-teman ya. Jadi nggak hanya asal-asalan teman-teman trading, teman-teman buy now atau sell now gitu, kemudian naik 5 pip atau 10 pip diambil cut profit gitu ya. Nggak seperti itu ternyata. Nah, jadi ingat teman-teman, yang pertama teman-teman perlu alamin prosesnya yaitu melalui backtesting, dan yang kedua teman-teman juga tahu, sudah paham teman-teman mau entry di mana, buy di mana, dan sell di mana. Nah, di sini teman-teman, saya ingin jelaskan ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi ada 3 alasan yang harusnya Anda itu jadi malu ketika Anda mengintervensi tradingan Anda. Yang pertama, malunya kenapa? Yang pertama adalah Anda ternyata bukan orang yang bisa menepati janji. Jujur saya bilang seperti itu. Kita sudah tahu tempat buy-nya di mana. Kita sudah tahu tempat sell-nya di mana. Sudah tahu tempat sell, sudah tahu tempat stop loss-nya, sudah tahu tempat taking profit-nya, sudah tahu tempat final target-nya. Kita itu sudah memberikan janji kepada trading plan kita. Oke, aku mau ngambil trading plan, contoh misalnya Euro USD nge-sell-nya di area ini. Dengan TP-nya di sini, stop loss-nya di sini. Sudah, jelas ya. Nah, kemudian ternyata harga masuk, koreksi, dan hit ke area kita, ke trading plan kita, kemudian belum sampai TP1, belum sampai TP2, atau belum sampai final target teman-teman sudah intervensi. Teman-teman sudah cut profit duluan. Cut profit aja deh. Nah, maka dari itu saya sampaikan kepada teman-teman, Anda belum bisa menepati janji. Ya, Anda termasuk orang yang bukan menepati janji. Kenapa tidak? Karena kita sudah berjanji dari awal. Dari awal kita buat trading plan, aku mau stop loss-nya di sini, dan aku mau taking profit-nya di sini. That's it. Cukup itu aja, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak mau dibilang adalah pengingkar janji, patuhi trading plan Anda. Ya. Oke, yang kedua adalah berarti yang membuat Anda harusnya malu, ya, psikologi Anda masih sangat kacau. Anda masih dikendalikan sama emosional Anda.
Jadi masih kacau balau. Bagaimana tidak, teman-teman? Seperti tadi ya, contoh kasus di Euro USD lagi nge-sell, atau di sini ada lagi floating profit ya di AUD USD. Kita ada area di AUD USD sudah profit TP2, teman-teman ternyata ngambil TP3. Nah, ini belum sampai TP3, teman-teman sudah cut misalnya ya. Sudah di-cut profit aja deh. Khawatirnya takut nggak sampai ke TP3. Nah, di sini saya bilang, kenapa psikologi Anda kacau? Kenapa Anda masih dikuasai sama emosinya, gitu ya? Karena merasa ketakutan, karena merasa khawatir, harga nggak sampai ke TP3. Harga nggak sampai TP3, malahan stop loss. Ada kekhawatiran itu, ya, ada kekhawatiran itu. Makanya kenapa? Yang pertama tadi, kembali di awal tadi, perlu alamin backtest-nya, perlu alami prosesnya, biar tahu, yes, benar, ada yang seperti itu. Ada yang mau sampai TP3, hampir sampai TP3, ternyata stop loss. Yes, itu memang akan terjadi, teman-teman. Dan itu ada. Tapi apakah perlu kita sesali gitu? Ya, justru kalau misalnya kayak gini kan, kita nggak tahu. Kalau untung aja aku cut profit. Coba kalau misalnya nggak cut profit. Ketika Anda benar pun melakukan cut profit dan ternyata belum memang tidak sampai TP3 dan ternyata stop loss, ini malah menjadi masalah baru buat Anda. Masalah baru buat teman-teman. Masalahnya apa? Dikiranya akan muncul ego yang membuat kita, tuh kan bener kan, ternyata gue udah jadi, ternyata gue udah jago nih, udah bisa memprediksi kan. Jangan kasih makan area-area yang seperti itu. Jangan kasih makan ego-ego seperti itu. Jangan kasih makan emosi-emosi seperti itu. Hanya akan merusak trading Anda, gitu ya. Itu yang kedua. Jadi, teman-teman masih dikuasai sama emosi, ya, sama emosi. Nah, yang ketiga adalah, harusnya teman-teman malu ketika teman-teman mengintervensi tradingan teman-teman adalah karena secara sadar, Anda adalah sebagai pelaku yang memperburuk efektivitas dari strategi yang sudah kita buat, yang sudah kita sepakati, yang sudah teman-teman pegang. Strategi trading plan yang teman-teman setujui, ya, strategi trading plan yang sudah teman-teman sematkan untuk dijadiin trading plan teman-teman, gitu ya. Anda sendirilah yang memperburuk keadaannya. Kenapa memperburuk? Teman-teman sudah punya data. Apalagi nih, misalnya teman-teman sudah punya data ya. Teman-teman sudah punya data, yes, benar ternyata ada kalanya belum sampai TP3 dan stop loss, tapi teman-teman tetap cut profit. Secara datanya ternyata memang menghasilkan, ya, yang TP3 ini lebih besar daripada ngambil TP1 atau cuman ngekat di tengah jalan aja, ngekat profit tengah jalan, belum sampai final target gitu ya. Belum sampai TP1 sudah di-cut. Nah, inilah yang memperburuk portofolio dari tradingan teman-teman. Nah, seharusnya teman-teman malu. Teman-teman sudah punya data, teman-teman sudah mengalaminya, teman-teman sudah ikutin prosesnya, tapi teman-teman tetap melakukan hal itu, ya. Seharusnya teman-teman malu, ya, malu banget. Kenapa? Lu tahu ini bekerja secara efektif, ini bekerja secara dan profitable gitu ya, tapi sama kita rusak gitu ya. Kita rusaknya apa? Nggak sampai dengan finalnya, nggak sampai dengan TP-nya, kita udah cut profit duluan. So, teman-teman, jangan sampai teman-teman melakukan kesalahan-kesalahan dari 3 itu ya. Saya recap, berarti teman-teman jangan sampai menjadi pengingkar janji dari teman-teman sendiri. Kemudian jangan dijadikan juga teman-teman dikuasai sama emosinya. Dan yang ketiga adalah Anda jangan menjadi atau pelaku yang memperburuk efektivitas dari strategi yang sudah baik.